bocor gasnya ruangan yang meledak, Pak. Jadi apabila Bapak mungkin selama ini tahunya kalau ada bocor saja gas keluar seperti ini, Pak, ini jangan ditinggal. Jadi gas keluar bukan disiram dengan air, secepat mungkin buka regulatornya, bawa keluar, Pak, tabungnya. Jadi apinya mati. Nah, memang kebanyakan kan yang dipanggil Bapak polisinya. Nah, jadi kalau lihat seperti tadi, pada saat kondisi seperti tadi, satu-satunya jalan harus dibuka regulatornya. Apa jadinya kalau memang Bapaknya tidak pernah masak, tidak tahu cara bagaimana awal kalau misalkan kita memasang regulator. Nah, di sini penyebab kebakaran itu sebenarnya cuma ada tiga faktor, Pak. Pertama dari orangnya, yang kedua dari cara penggunaan, yang ketiga dari alat atau instalasi yang Bapak selama ini pakai. Nah, ini kami bawa contoh kecil saja yang umum Bapak selama ini digunakan di rumah. Dan contoh yang paling umum tabung. Nah, ini kami hanya bawa tabung yang kecil tapi sama prinsipnya. Pada saat beli tabung gas, pastikan setiap kali Bapak beli tabung yang lama ini kan kosong, kita bawa dengan tabung yang baru kita tukar. Nah, yang dilihat bukan tabungnya yang seperti ini masih baru. Sama dengan kalau lihat 21 lihat masa berlaku, di sini juga ada. Jadi di sini ada 4 angka, Pak. Kelihatan ya, Pak ya? Nah, 4 angka ini. Ya. Jadi kalau misalkan masa berlakunya sudah lewat dari bulan dan tahun, tandanya sudah kadaluarsa. Nah, yang kadaluarsa itu sebenarnya bukan tabungnya atau isinya, Pak, bukan. Tapi kepala ini. Jadi kepala regulator, kepala tabung yang akan diganti kalau masa expiry sudah lewat. Nah, konteks yang kedua, pada saat Bapak membeli tabung gas, masalah yang sering timbul di sini, Pak. Ya. Ya, bagaimana cara kita mengantisipasi kalau ternyata begitu talinya tidak ada, rusak, atau yang paling umum begitu dipasang bocor. Nah, caranya, begitu Bapak ganti tabung, pastikan selama pada saat tabung itu kosong, sebelum kita ganti, ambil dulu karetnya, Pak. Ambil, simpan jadikan cadangan. Tujuannya, pada saat membeli tabung gas, karena disegel, bisa kita buka segelnya itu kalau di rumah. Nah, Bapak punya cadangan kalau ternyata begitu segelnya dibuka atau ternyata ngowos, pada saat Bapak sedang menggunakan kompor bau-bau gas, cukup ganti karet silnya saja. Karena karet sil ini kalau sudah keras juga, biasanya begitu dipasang ada sedikit bunyi. Nah, konteks yang paling sering setelah pembelian pemasangan regulator, biasanya yang pasang di rumah siapa? Ibunya, bapaknya, atau tukang gas? Tukang gas. Gas, Pak. Ya, jadi pemasangan yang baik itu, jadi selama ini memang sedikit tapi masalahnya sedikit kali bocor. Pada saat pemasangan, usahakan barang kita jangan ada di depan, berhadapan seperti ini. Karena kalau berhadapan, ada gas yang keluar pada saat pertama kali kita pasang, Pak. Nah, bunyi gas itu sendiri akan nempel di baju dan pakaian yang Bapak pakai. Jadi pada saat pasang, kalau kondisi seperti ini, nah ada bunyi atau gas yang keluar. Nah, takutnya walaupun ada di bawah, kalau ibu kan biasanya pakai daster ya, Bu ya. Nah, nempel di baju, nah gas itu sendiri, pada saat kita nyalakan kompor, kompornya menyala nyamber ke badan. Jadi, pastikan kita membelakangi, Pak. Jadi kita ada di belakang, tujuannya menghindari kalau ada kebocoran tidak langsung ke badan. Ya, jadi pada saat pemasangan, membelakangi ini untuk membuat terhindar dari kebocoran gas. Nah, konteksnya setelah terpasang, ini rata-rata langsung menghidupkan kompor. Betul ya, Bu ya? Ya, sebenarnya pada saat posisi kita pasang pertama, jangan langsung dihidupkan kompornya, dengarkan dulu. Ada tidak gas yang keluar, ada tidak bau gas yang kita cium. Karena seringkali begitu pasang pertama, selain susah hidup, suka ngowos, Pak. Nah, penyebabnya cuma karet ini. Jadi dengan kita menyimpan karetnya, punya cadangan, apabila ada kebocoran kita pasang dengan karet cadangan yang sebelumnya. Nah, kalau ternyata memang sudah tidak ada bau gas atau bunyi, silakan kita mengoperasikan kompor. Tapi teori yang ada begini, Pak, biasanya masak. Nah, terakhir kali kalau Bapak sama ibunya dua-duanya bekerja, selesai masak yang dimatikan hanya kompornya saja. Betul ya, Pak ya? Ya, Bu ya. Kompornya mati. Selama ini kita mengoperasikan kompor seperti ini. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya kalau mati di kompor ini sebenarnya gas masih ada, Pak. Nah, itu masih keluar. Nah, yang tanpa kita sadari mati di kompor itu memang mati, Pak, tapi di selang ini masih aktif gas. Makanya jangan heran kalau Bapak mungkin pergi lebih dari 1 hari atau 1 minggu, rumah ditinggal kosong, regulator masih terpasang di tabung, ada risiko yang timbul. Jadi harusnya pada saat mau pergi seperti ini, Pak, masak,
Nah, selesai masak malam hari yang dimatikan atau mau pergi bukan dari tombol kompor, tapi dari regulator. Caranya pada saat kondisi nyala, setengahkan regulatornya, tunggu apinya sampai berhenti atau mati. Tandanya gas di sini sudah tidak ada gas yang mengalir lagi. Ini masih mengunci Pak Rawi. Ya, baru tombol kompornya kita matikan. Ini kita cek Pak ya, tidak ada gas yang keluar. Nah, jadi pada saat kembali lagi ke rumah, di sini gas ngalir. Tinggal kebawahkan lagi tombolnya, Pak. Ya, jadi pada saat memasak kita ulangi. Terakhir kali pada saat kondisi kita mengoperasikan kompor, nyala. Nah, pada saat mau pergi, setengahkan. Sebelum kita tinggal, sebelum pintunya kita kunci, apinya sudah berhenti. Walaupun selang ini digigit tikus atau sudah lama karena pecah-pecah, tidak akan ada gas yang keluar. Nah, sudah mati baru tombol-tombolnya kita matikan. Pertanyaannya, selama ini Bapak sama Ibu pada saat mau pergi saja pernah tidak disetengahkan atau dicabut, Pak? Belum, tidak. Ya, umumnya rata-rata on terus. Nah, jadi kebanyakan memang simpel, tapi dari cara pemakaian juga yang paling penting. Nah, mohon izin sekedar simulasi satu orang, Pak. Cari satu orang, bapak-bapak yang ada di dunia. Cara pemasangan. Ya. Masih nih. Dorong. Nah, di sini kelihatannya simpel Pak ya, tapi pada saat praktek kalau dimintain tolong sama masyarakat kan tahu cara masaknya. Silakan Pak. Ya. Korek mas. Ya. Ya, bunyi pertama saja. Tapi kalau misalkan ada bunyi terus atau bau gas, Jelas apa urang kayak mau gini? Jelas apa urang kayak. tapi kalau misalkan jangan pergi dulu Pak ya. Kalau misalkan pasang pertama ternyata susah kita hidupkan kompornya, pernah nggak seperti itu? Pak? Sering Pak ya. Cara yang harus kita lakukan di dapur itu kan ada gagang pisau Pak ya. Jangan pisaunya. Ditepuknya bukan di bagian bawah sini, bukan di atas sini, tapi di sambungan regulator dengan selang. Di sini Pak. Ya, kalau di atas sini fungsinya nggak ada karena di sini tuh ada penyaring Pak. Penyaring itu sendiri pada saat Bapak buka regulator dapat tabung yang baru, ada udara yang masuk ke selang dari regulator. Jadi membuang udara, ditepuknya di sini. Nah, sekarang kita cek nyala apa tidak Pak? Iya. Pas, fungsinya bimas ya jadi. Ya, nyala. Pas, mantap. Sekarang di bagian Tes dulu, panas nggak tuh? Korek tadi. Kan yang masangnya bapaknya. Kita tes kalau bocor kira-kira mampu tidak mengantisipasi. Misalkan bocor, ya bocor di sini Pak ya, kita bocorkan. Nah, umpamanya bocor selangnya. Seperti ini. Nah, bocor nyambar Pak. Nah, ini kan biasanya Bapak polisi yang dipanggil. Iya. Bagaimana cara antisipasi silakan Pak? Hapus aja. Hapus ternyata. Matikan. Dibuka regulatornya. Awas. Sip. Jadi kelihatan bisa Pak ya. Iya. Jangan sampai Bapak polisi pada saat terjadi kebocoran dimintai tolong sama masyarakat bingung karena kenapa tidak tahu masang regulator. Nah, seringkali orang beranggapan masangnya ini sebenarnya gampang. Tapi kalau misalkan tidak tahu, seperti tadi, pada saat kita buka regulator mati sebenarnya Pak. Tapi memang harus dibawa tabungnya keluar, usahakan jangan di dalam ruangan. Nah, jadi selama ini beranggapan kalau misalkan bocor itu hanya bau gas, resiko yang paling besar kalau misalkan sudah ada percikan. Nah, yang dibilang meledak-meledak itu sebenarnya apa Pak? Mungkin kalau Bapak nonton TV, atau mungkin sering baca di media katanya meledak tabungnya. Nah, di sini simulasinya kita pakai simulasi lagi. Jadi di sini kan ada ruangan kecil Pak ya, di bawah tabung ini. Di bawah kompor ini ruangan kecil. Ini kita tutup Pak. Kita umpamakan simulasinya dapur kita. Nah, jadi ketika bocor, nah kita isi gas tidak lebih dari 1 menit saja. Nah, ini bocor. Ini kita isi gas tidak lebih dari 1 menit. Dalam ruangan yang tertutup kita tutup Pak ya.
kondisinya bocor. Kita isi gas. Ini meledak tidak ini? Pada saat kondisi bocor itu menyalakan saklar, Pak. Jadi saklar listrik yang Bapak nyalakan di dalam rumah itu salah satu pemicu. Jadi pada saat ruangan ini sudah penuh gas, ruangan di dalam rumah jangan menyalakan saklar listrik. Jadi pada saat Bapak nyalakan saklar listrik, yang terjadi seperti ini, Pak. Nah, jadi ada letupan gas. Jadi letupan gas itu yang membuat ruangannya meledak. Jadi pada saat di ruangan itu sendiri Bapak nyalakan saklar listrik, ruangan itu yang akan langsung membuat ledakan itu sendiri yang dari gas yang bocor. Nah, cuman kebanyakan sepele, simple, beranggapan nggak masalah. Nah, jadi silakan pagi ini kita sharing sebentar. Minimal Bapak polisi yang ada di sini tahu cara bagaimana penggunaan yang baik, bagaimana kalau terjadi insiden kebakaran penanganannya, sampai kalau misalkan antisipasinya. Nah, hubungannya dengan yang safety, kalau menggunakan regulator yang safety berbeda, Pak. Jadi pada saat Bapak pasang, ya, regulator yang safety itu sendiri begitu kita pasang pertama saja, nah di sini posisinya terpasang. Ya, ini tidak ada gas yang keluar, Pak. Jadi posisinya tidak mengalir gas. Secara logika kalau saya sambungkan selang, kira-kira kompornya nyala apa tidak, Pak? Nah, di sini tidak saya sentuh regulatornya. Ini kita masukkan selang, kita cek nyala apa tidak, Pak, kompornya. Kompornya kita nyalakan, dia nyala, Pak. Jadi misalkan Bapak pergi hanya meninggalkan rumah dalam kondisi ini dimatikan, tidak dimatikan di tombol kompor, tidak dimatikan di regulator, kira-kira mengalir tidak berselang? Ya, tidak mengalir, Pak. Betul. Jadi tidak ada gas yang keluar. Atau yang kedua, dalam kondisi memasak, di sini kita cek juga. Ini tidak ada gas yang keluar, Pak. Atau yang kedua, dalam kondisi memasak seperti ini. Nah, ini kondisinya nyala. Nah, dalam kondisi nyala seperti ini kita dekatkan ke kompor, Pak. Di depan kompor tabungnya, dibuka. Kita buka seperti ini, apinya berhenti. Jadi tidak ada gas yang ngalir. Nah, yang ketiga, 80% kejadian kebocoran itu biasanya dari sini, Pak. Karet. Nah, karetnya ini kita ambil, kita buka, Pak. Tidak menggunakan karet seal. Kalau menggunakan yang biasa, biasanya seperti ini dia. Jadi pada saat kita pasang, bocor dari bawah. Nah, tapi kalau sudah menggunakan yang safety, pada saat dipasang seperti ini, nah kita pasang seperti ini tanpa menggunakan karet seal, yang terjadi seperti ini, Pak, dia. Ya, kasih api, Pak. Jadi ini sudah terpasang tanpa menggunakan karet seal. Kalaupun misalkan kompornya kita hidupkan, dia tetap nyala, Pak. Yang keempat, dalam kondisi nyala seperti ini, tiba-tiba ada, kalau di sini kan nggak ada, Pak, gempa, atau misalkan jatuh dimainkan sama anak-anak seperti ini, apinya mati, Pak. Nah, yang kelima, safety-nya pada saat kondisi Bapak memasak seperti ini, Sampai dapur. Mana kondisi nyala, terus tiba-tiba selangnya digigit tikus, Pak. Bocor di sini. Apinya mati, di sini tidak ada gas yang keluar. Ya, jadi regulator yang safety ini sekedar solusi. Silahkan Bapak menggunakan yang mana saja. Tapi kalau dengan yang safety ini, pertama tidak perlu lagi kalau misalkan Bapak mau pergi disetengahkan atau dicabut. Yang kedua ada kebocoran mati sendiri, jadi otomatis tidak perlu manual dari orangnya. Tanpa menggunakan karet seal. Jadi kalau karet seal-nya misalkan tidak ada, dia tetap bisa digunakan. Nah, yang ketiga dalam kondisi terguling pun tabung ini misalkan dimainkan anak kecil langsung mati.